staff, tapi dari sumber sendiri saya pakai Lindsay, mungkin cukup sederhana, semoga bisa mencakup apa yang dimaksudkan untuk materi kali ini. Meskipun ini cukup sederhana, mungkin nanti perbaikan ke depannya. Di sini untuk outline-nya saya coba untuk membuatnya jadi seperti ini. Pemeriksaan upper limb, di trunk, dan lower limb, kira-kira apa saja yang bisa diperiksa untuk pemeriksaan fisiknya. Ini jadi untuk upper limb sendiri, mungkin untuk pertama motorik sistemnya dapat kita evaluasi. Nah, 3 yang utama adalah dari appearance, tonus, dan power atau tenaga. Jadi untuk appearance sendiri kita evaluasi apakah ada suatu asimetri atau deformitas yang dapat kita lihat, mungkin dapat menggambarkan adanya suatu masalah, misalnya fraktur dan lain-lain yang dapat mengganggu dalam pemeriksaan kita, adanya wasting atau hipertrofi yang dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran. Mungkin dapat dilihat langsung kalau misalnya memang jauh sekali berbeda, misalnya pada pasien dengan lesi LMN, tapi dengan kita lihat kalau tidak yakin dapat dilakukan pengukuran di bawah atau di atas dari sendi di tempat yang sama di pada kedua ekstremitas. Lalu lihat apakah ada fasikulasi, apakah ada miokina sebagai tanda hipereksikibilitas pada otot-otot yang terdapat di sana. Untuk tonus sendiri yang dapat dievaluasi adalah apakah ada peningkatan atau penurunan dari tonus otot. Untuk pada ekstremitas atas sendiri yang biasa sering kita evaluasi, mungkin ini sebenarnya berkaitan lebih daripada peripheral nerve ke upper motor neuron justru, tapi ya mungkin sekalian kita bahas di sini saja. Jadi dapat ditemukan biasanya umumnya pada clasp knife atau pisau lipat, fenomena pisau lipat, ada lead pipe seperti pipa dan cockwheel. Di sini kalau pada clasp knife sendiri biasanya khas pada pasien-pasien stroke biasanya ditemukan. Jadi seperti pisau lipat, awalnya rigiditasnya tinggi, tapi setelah dapat kita tekuk sedikit, pergerakan sedikit dia lebih loose seperti itu. Dengan pada lead pipe, sepanjang pergerakan dia akan keras, rigiditas, dan pada cockwheel ini biasanya seperti pada pasien-pasien dengan Parkinson, dia seperti roda gerigi, jadi keras, lagi keras, lagi lemah gitu. Mungkin yang dapat ditemukan. Degree muscle weakness, di sini yang dapat kita evaluasi biasanya sehari-hari sudah sering digunakan. 0 tidak ada kontraksi, 1 tidak ada gerakan tapi masih ada kontraksi sedikit terdapat pada otot yang dinilai. Ada 2 ada active movement, biasanya ini terlihat pasien dapat menggeser, tidak dapat mengangkat karena tidak dapat melawan gravitasi. 3 adalah dapat active movement melawan gravitasi. 4 tahanan ringan dari pemeriksa. 5 dengan tahanan penuh dari pemeriksa. Ada juga pada sumber lain atau yang lain yang memeriksa dapat membagi 4 menjadi 14 seperti itu sesuai dengan tahanan yang diberikan, ditingkatkan secara perlahan. Lalu kalau misalnya pada pasien-pasien yang cukup meragukan tapi rasanya ada lesi piramidal, mungkin upper motor neuron, tapi ya bisa juga dibahas karena kita membahas pada upper limb di sini. Ini dapat dievaluasi seperti ini, jadi dapat dilakukan dengan memerintahkan pasien untuk menutup mata. Setelah itu tangan pasien diangkat seperti ini dengan posisi spinasi, dan kita lihat apakah ada tanda-tanda pronator drift seperti ini, menandakan ada kelemahan di sana meskipun minimal. Lagi satu mungkin sini belum saya tulis, tapi sebagai syarat dari pemeriksaan motorik sendiri adalah pasien harus dalam kondisi sadar baik dan kooperatif. Kalau tidak bisa maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan. Lalu untuk pemeriksaan motorik ini sedikit rangkumannya yang dapat dievaluasi pada upper limb. Jadi pemeriksaan untuk otot hiatus anterior dapat dievaluasi. Di sini sarafnya adalah hurung torakik. Di sini kebanyakan saraf-saraf yang berkaitan dengan brachial plexus kalau dilihat. Jadi diinervasi oleh C5, C6, C7 oleh myotomnya. Ini mungkin myotomnya. Ini adalah sarafnya secara umum, dan di sini adalah apa yang mungkin akan tampak kalau misalnya pada pasien itu. Misalnya kalau misalnya pada untuk memeriksa bicep, di sini dari myotom sendiri adalah C5 dan C6 seperti yang sudah kita tahu. Untuk pemeriksaannya seperti ini, diberikan tahanan resisten dengan tangan mencoba untuk dimfleksikan tangan seperti ini. Dievaluasi untuk motoriknya dengan skill yang MRC yang tadi sudah diberikan. Untuk shoulder sebenarnya yang tepat seperti ini,
Untuk posisi tangannya sebenarnya tidak boleh dari posisi yang benar-benar lurus, harus ada sedikit derajat, minimal biasanya 30 derajat, kalau ini ke atas, kalau di bawah samping minimal 30 derajat, supaya tidak ada bantuan dari otot-otot supraspinatus dan murni dari deltoid. Lalu untuk elbow extension sendiri dapat dilakukan untuk menilai dari otot-otot tricep. Di sini adalah petumnya sendiri C6 dan C7, biasanya kalau terutama C7 untuk tricep. Lalu kalau misalnya di sini ada juga pemeriksaan sampai di ujung. Jadi kalau misalnya mungkin yang sering kita lakukan hanya 4 atau mungkin maksimal 5 untuk pemeriksaan motor, terutama dari otot-otot utama, misalnya otot deltoid, setelah itu otot flexor di sini untuk bicep, setelah itu otot-otot wrist, dan terakhir otot-otot intrinsic muscle di tangan. Tapi mungkin kalau misalnya yang lebih detail lagi dapat juga memeriksa sampai pada finger abduction untuk memeriksa dari motoriknya. Ini motorik yang lebih detail ini lebih untuk mencari kalau ada masalah di root tertentu, dan biasanya masalah hanya pada satu root saja, tidak menyebabkan kelemahan total, tapi hanya menyebabkan mungkin kelemahan sebagian karena masih dipegang oleh root lainnya. Lalu untuk sensation sendiri, di sini untuk sedikit mengenai dermatom dari upper limb, terdapat perbedaan dari berbagai referensi. Kalau di yang saya cantumkan di sini memang C4 di sini memegang pada area bahu, tapi ada yang menyebutkan C5 yang lebih memegang area bahu, dan C4 tidak sampai pada bahu seperti ini. Nah, mungkin dapat menjadi perdebatan juga. Ini memang ada berbagai perbedaan dari yang saya temukan dari berbagai referensi. Yang dapat kita evaluasi adalah semua ini sebenarnya, mungkin jarang juga kita evaluasi semuanya. Yang pertama untuk pain, dapat lakukan pemeriksaan pin prick. Pemeriksaan pin prick dengan menggunakan pin yang kalau bisa steril. Tidak, mungkin agak sulit mencari pin yang steril. Dengan tesnya simpel saja, kita lakukan pemeriksaan pada dermatom. Dermatom yang sudah seperti tunjukkan tadi, kurang lebih seperti itu. Lalu dideteksi, dapat dilakukan dengan pasien misalnya menutup mata atau untuk menilai apakah pasien benar-benar merasakan apa tidak, dan dibandingkan dengan sisi satu dengan sisi lainnya. Lalu di sini pemeriksaan berikutnya adalah light touch. Seperti tadi, pemeriksaan mengikuti dermatom dengan menggunakan cotton wool, kalau misalnya di sini mungkin evaluasi dengan atau dengan benda yang halus untuk evaluasi dari light touch. Temperatur ini rasanya jarang sekali untuk dievaluasi dan mungkin tidak memberikan informasi yang bermakna, tapi ya bisa juga diperiksa, karena kalau misalnya kita ketahui kan pain sama temperature kan ini jarang sama, jadi mungkin salah satu saja sudah cukup untuk kita evaluasi. Untuk joint position juga dapat kita evaluasi, ini yang cukup penting juga. Pastikan pasien dengan mata tertutup agar bisa dievaluasi dengan baik benar-benar proprioseptifnya. Lalu misalnya kalau pada tangan atau upper limb dapat kita lakukan pemeriksaan dengan misalnya pada jempolnya kita bawa angkat ke atas atau ke bawah, dan kita pastikan pasien bisa menebak dengan benar apakah kita arahkan kemana. Setelah itu yang dapat dilakukan lagi adalah dengan mata tertutup, pasien diperintahkan untuk menyentuh hidungnya dengan telunjuk jarinya apakah bisa, karena kalau misalnya ada gangguan pada proprioseptif, pasien tidak dapat menentukan di mana lokasi tubuhnya tanpa melihat, maka ini tidak dapat dilakukan. Setelah itu juga dapat juga menyentuhkan ke ujung-ujung jari pada posisi tangan yang direntangkan ke depan. Jadi ada pasien yang dengan proprioseptif yang intak, maka dapat dilakukan dengan baik. Lalu vibration ini juga jarang dilakukan, tapi ya ada gunanya sebenarnya memeriksa ini mungkin kita jarang lakukan, tapi dapat melakukan mendeteksi apakah ada penyakit-penyakit demyelinisasi atau penyakit peripheral neuropati yang mungkin sangat subtle dan jarang terlihat dengan gamblang. Jadi dapat dilakukan pemeriksaan vibration ini dan dapat menentukan apa pasien yang mengalami gangguan tertentu. Menggunakan garpu tala digetarkan, dipasang pada tulang yang menonjol. Misalnya kalau di kaki ya di malleus atau di takarpon seperti itu. Ada 2 point discrimination, kemampuan untuk menilai 2 titik
Ini sensory inattention, ini kalau misalnya pada pasien-pasien yang kita berikan rangsangan pada kedua sisi tubuh, ini apakah pasien dapat mengapresiasi kedua rangsangan tersebut. Mungkin pada pasien-pasien yang dengan gangguan pada area parietal hemisfer dominan, mungkin pada dapat terjadi neglect syndrome, jadi tidak dapat mengapresiasi sisi tubuh sebelahnya. Itu mungkin berguna di sana. Diagnosis, kemampuan seseorang untuk menilai apa benda yang ada di tangannya tanpa melihat. Jadi kita sudah dapat mengenali barang-barang kita dengan baik, dengan menutup mata pun kita tahu yang kita pegang itu handphone atau tangan siapa, mungkin kita bisa langsung tahu atau melihat. Kalau misalnya mungkin kunci bisa kita evaluasi dengan baik. Kalau saya pasien-pasien dengan gangguan pada area parietal, area asosiasi sensorik, mungkin hal ini tidak terganggu. Grafestesia juga sama, pasien tidak dapat mengetahui apakah adanya kita gambarkan misalnya angka pada tangan atau pada organ lain di tubuh, pasien tidak dapat mengetahui misalnya, kalau terjadi gangguan. Ini untuk refleks. Untuk refleks sendiri yang paling sering dievaluasi pada upper limb adalah bicep jerk, seperti kita tahu dipegang oleh seperti dari sebelumnya C5 dan C6 menurutnya. Di sini pada tendon yang harus dipegang karena kalau tidak dipegang dia akan lari. Jadi dilakukan pemukulan di sana dan posisi tangannya sebisa mungkin saat memeriksa refleks harus relax. Kalau bisa ada teknik untuk mengenhance dari refleks, mungkin nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Ini untuk tricep jerk, lakukan posisi seperti ini, kenapa seperti ini, supaya tangannya dalam posisi relax. Jadi kalau misalnya tangannya dalam posisi kontraksi, sudah pasti tidak akan bisa refleks ini terrealisit. Lalu supinator jerk ini pada area radius, karena juga melakukan pada area ulna. Jadi itu sini untuk refleks patologisnya sendiri dapat dievaluasi Hoffman dan Tromner. Hoffman di flick ke arah bawah, Tromner di arah atas. Kalau misalnya terjadi refleksnya positif, ada tanda-tanda iritasi atau lesi pada apel motor neuron, maka tangannya akan jempol akan memfleksikan seperti itu, mendekatkan diri, aduksi mungkin. Kalau misalnya lihat di sini ada beberapa teknik untuk mengenhance dari refleks, di mana intinya adalah membuat konsentrasi pasien tidak pada organ yang kita periksa. Karena saat kita memeriksa suatu area tertentu, pasti perhatian pasien akan ke sana dan akan menyulitkan kita untuk mengevaluasi dari refleks yang terjadi. Contohnya adalah teknik clenched teeth atau Gendrasik maneuver. Kenapa diberikan nama Gendrasik maneuver? Seperti ini. Lalu untuk coordination sendiri dapat dievaluasi. Di sini dapat terjadi cerebral disease. Sebelum terjadi testing, gimana cara evaluasinya pada upper limb juga. Kalau misalnya kita lihat, mungkin seperti yang tadi sudah jelaskan, mungkin kalau misalnya untuk proprioceptif pasien menutup mata, kalau untuk koordinasi pasien tidak menutup mata, tapi pasien disuruh untuk menyentuh jari dari pemeriksa dan hidungnya secara bergantian. Apakah pasien terjadi dysmetria, jadi tidak dapat mengukur jarak antara misalnya tunjuknya dengan tunjuknya dia sendiri sehingga selalu kelewatan atau kurang seperti itu. Kita lihat apakah ada intention tremor di sana saat akan melakukan tindakan yang spesifik, dia menjadi tremor yang meningkat dengan sangat keras. Lalu bisa juga terjadi diadokokinesia, itu ketidakmampuan pada pasien untuk melakukan gerakan alternatif seperti misalnya untuk membalikan telapak tangan seperti ini secara berulang-ulang, maka tidak dapat melakukan, jadi gerakannya jadi tidak terkoordinasi dengan sangat baik. Lalu misalnya di sini terjadi gangguan koordinasi juga, saya terjadi ribuan penanganan di sini. Pada pasien-pasien ini, kalau misalnya kita lakukan, kita tahan tangannya seperti ini, begitu kita lepas, dia tidak dapat mengentingkan tangannya dan menabrak mukanya seperti itu. Dan outdoors juga sama, kita berikan tahanan, begitu dilepas, dia tangannya tidak dapat dihentikan dengan baik. Itu juga termasuk salah satu gangguan. Lalu masuk pada terang. Pada terang sendiri, mungkin tidak ada pemeriksaan motor yang dapat dievaluasi di sini, tapi mungkin pemeriksaan sensation yang terutama. Tentu saja dengan memanfaatkan pengetahuan dari dermatom. Di sini sendiri pada referensi yang saya dapatkan nipple pada T5 ada yang menyebutkan, mungkin lebih sering saya dapatkan sebenarnya nipple itu pada T4 sebenarnya, tapi ya mungkin dapat perbedaan variasi. Dan kalau kita ketahui juga
secara anatomi kan dari misalnya pada pengetahuan Niku sendiri kan dia tidak memberikan ini pada satu area saja, dia akan memberikan pada area dermatom di atas dan di bawahnya. Jadi mungkin ketidakakuratan itu sebenarnya tidak terlalu masalah, tapi biasanya T4 sini T5 boleh. Umbilikus T10 seperti biasanya dan minimal sini T12. Jadi di antaranya sendiri biasanya sih kita perkirakan apakah dari T5, T6, T7, T8, ada fungsi di antara saya T4 dan T10 atau T9. Lawan menggunakan tes pinprick dan light touch seperti tadi menggunakan cotton wool sama seperti misalnya di atas sebelumnya. Lalu di sini untuk refleks-refleks yang dapat dievaluasi untuk menilai dari T7 sampai T12 ini kita dapat menggunakan gesekan ringan pada area kulit seperti ini mengarah ke umbilikus. Kita lihat kontraksi dari otot-otot perut ini untuk menilai refleks. Dan mungkin sekalian dibahas adalah refleks kremaster untuk menilai ini lesi dari lumbar 1 dan dari lumbar 1 dan lumbar 2. Di sini dapat dilakukan tinggal seperti kita raba, kita garuk di sini, maka nanti akan naik, testisnya akan naik. Untuk di sini untuk biasanya yang cukup penting untuk kita evaluasi misalnya pada pasien-pasien dengan cedera spinal adalah refleks dari sphincter itu sendiri, apakah tonus sphincter masih bagus. Di sini sebenarnya harus dibedakan dengan refleks bulbo cavernous. Jadi untuk mungkin pembahasan yang mudah yang sempat saya baca juga di jurnal lain itu mungkin lebih tepat di evaluasi itu adalah apakah ada volunteer anal contraction dan apakah ada involuntary contraction yang dapat kita evaluasi melalui bulbo cavernous reflex yang biasanya hilang pada saat terjadi spinal shock. Jadi kalau misalnya masih bagus, maka pasien dapat kita perintahkan untuk mengkontraksi seperti saat dia sedang menahan BAB seperti itu kan. Dia dapat mengkontraksikan anusnya dengan baik, sphincter anusnya dengan baik. Jika tidak bisa, maka kita curigai ada lesi yang mungkin sering kita sebut dengan complete spinal cord injury. Untuk refleks sendiri dipegang oleh S4, S5 seperti ini. Jadi sacral sparring sangat penting untuk menentukan prognosis dari spinal cord injury karena sakral itu area dari spinal sakral paling dekat dengan area. Jadi kalau motorik sistem dari berikutnya adalah lower limb. Lower limb seperti tadi motorik sistem dapat kita evaluasi motorik, appearance, terus motor. Ini hanya mengulang saja, intinya kurang lebih sama dapat kita evaluasi hal-hal yang seperti ini. Lalu khusus di sini mungkin pemeriksaan tonusnya sendiri, kalau misalnya dapat kita evaluasi apakah pasien benar-benar tonusnya hilang atau tidak. Nah, ini contohnya, penjelasannya saya taruh di sini. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba naikkan, harusnya di ujung kakinya ini dia naik sendiri. Awalnya saya tidak percaya, tapi begitu saya tes ternyata saya juga begitu. Lalu untuk konus dapat kita evaluasi. Nah, ini kita tekan pada area telapak kaki ini. Kalau misalnya dia biasanya orang Lampung kadang-kadang dia akan seperti berulang seperti terjadi semacam konus, tapi kalau misalnya pada pasien benar-benar mengalami gangguan, dia akan terus terjadi, tidak dapat dihentikan. Nah, ini untuk pemeriksaan motoriknya yang dapat dilakukan. Ini adalah nervusnya dari anatomnya yang dapat evaluasi. Yang umumnya kita evaluasi mungkin dari 4 otot motorik utama dari hip. Lalu setelah itu dari fleksi atau ekstensi sebagai bentuk refleks seperti menendang. Setelah itu mungkin fleksi, plantar fleksi, dan mungkin setelah itu jari-jari. Mungkin itu yang saya sendiri sering evaluasi, tapi ternyata masih banyak sekali yang bisa dievaluasi, terutama saat kita benar-benar mencari pinpoint lesi dari peripheral nerve itu sendiri. Misalnya yang jarang dilakukan mungkin knee flexion untuk mencari dari hamstring. Misalnya yang dievaluasi mungkin lebih banyak ke otot-otot quadriceps dan otot-otot hip dibandingkan hamstring seperti itu. Tapi ini yang dapat dievaluasi, yang sebagai contohnya sudah dirangkum, mungkin dapat dibaca. Jadi kalau misalnya ini dermatom distributionnya kurang lebih seperti ini. Dari depan kurang lebih sudah cukup mirip L5 sampai ke jempol, di belakangnya S1, di belakang sampai S1. L4 pada area media mungkin dekat pada area gastro, ini sudah cukup mirip.
Pemirsaannya seperti sebelumnya sama untuk pain dan light touch temperatur mungkin jarang dievaluasi seperti pada pemeriksaan pada upper limb. Joint position sense bedanya mungkin kalau di sini ya dari jempolnya saja pasien diperintahkan untuk menutup mata, kita pergerakan untuk jempolnya ke atas dan ke bawah di mana pasien dapat mendebak atau tidak. Harus dikatakan harus dievaluasi semua saat kita menilai adanya gangguan nyeri mulai dari pain, light touch sampai pada proprioceptif. Tes vibrasi juga akan jarang dilakukan, tapi ya bisa dilakukan. Untuk refleks-refleksnya mungkin sering dievaluasi adalah knee jerk dan ankle jerk. Di sini untuk yang membawakan adalah pada 2, 3, atau 4 mungkin pada knee, kemudian juga pada area tendon dan dia akan menjadi kontraksi, kakinya akan menendang seperti ini. Ankle jerk, posisi kakinya diperhatikan, dibuat posisinya relaksasi sehingga saat dilakukan pemukulan pemeriksaan dia akan terjadi kontraksi pada area gastroc sehingga kakinya akan terjadi plantar flexion. Lalu kalau misalnya ini refleks patologisnya mungkin dapat dilakukan pemeriksaan Babinski yang paling sering dilakukan. Di sini Babinski kalau negatif mungkin kakinya seperti ini, atau mungkin kakinya ditarik atau mungkin tangan pemeriksa ditendang. Atau di sini kalau misalnya Babinski positif ya seperti ini kakinya. Jadi terjadi dorsifleksi dari jari dan pemekaran dari jari. Untuk tes koordinasi dapat dievaluasi dengan menggunakan misalnya kaki satunya, dia akan gerakan memutar pada area anterior tibia dari kaki satu lagi. Kita evaluasi apakah pasien dapat melakukan gerakan tersebut. Atau diskusi gerakan-gerakan mengulang, misalnya kalau di pada kaki bisa kakinya mengentak-entakan kaki, apakah terjadi gangguan koordinasi dalam melakukan gerakan tersebut. Lalu untuk pemeriksaan ini juga postur dan gait, kita evaluasi bagaimana jalannya, apakah ada pemeriksaan tandem walking, atau misalnya pada pemeriksaan rumble test, misalnya pada pasien-pasien kita lakukan untuk menutup mata dengan posisi tegak lurus, jadi menghilangkan semua indera keseimbangan kecuali indera persepsi, di mana apakah pasien dapat mempertahankan posisi dengan baik atau mungkin bergeser ke depan. Mungkin itu sedikit dari saya, semoga cukup berfaedah, terlalu sederhana untuk topik pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa didiskusikan, ditanyakan boleh. Terima kasih banyak atas kesempatan. Terima kasih Bu Ana sudah mempresentasikan basic pemeriksaan klinis neurologis. Ini tadi sambil colek-colek sama Eka, terus hati-hati tes pudendal. Sekali tes kremaster. Ada pertanyaan silakan dari dokter muda, silakan. Dokter mudanya 2 orang aja ya? Selamat pagi Prof. Pagi. Iya Prof. Kami saat ini 2 orang saja Prof yang bertugas di divisi bedah saraf. Oh iya. Maksudnya 100% hadir. Pertanyaan. Baik, mohon izin bertanya. Selamat pagi Prof. Cok Mahadewa dan selamat pagi dokter-dokter residen sekalian. Kepada Dokter Buana, saya ingin bertanya, Dok, untuk dari pemeriksaan neurologis, saya pernah baca sebelumnya juga untuk kasus terutama trauma pada bedah saraf seperti spinal, ada yang namanya pemeriksaan dengan skor Asia. Ini kalau misalkan dari pemeriksaan neurologis, kemudian juga dengan kalau misalkan kita juga menggunakan scoring itu, terutama pada pasien yang kita suspek dengan trauma, apakah akhirnya suatu pemeriksaan ini diperiksanya sebagai simultan? Berarti contoh kami sebagai dokter muda nanti berpraktek di pelayanan primer, apakah kami lebih baik akhirnya periksa semua, nanti baru kami letakkan mana yang memang untuk memenuhi yang Asia score kan yang hanya untuk di bagian dermatom tertentu, tapi pemeriksaan neurologis tetap kita periksa semua atau bagaimana Dok untuk terutama di pelayanan primer? Terima kasih. Oke, silakan Bono. Maaf, sebenarnya nggak dengar. Maksudnya bisa diulang intinya saja ya. Saya tadi agak
Iya, nggak apa-apa dokter, saya ulang. Jadi pertanyaannya bahwa juga untuk di pemeriksaan bedah saraf, terutama pada kasus trauma, ada menggunakan ASIA score yang untuk spinal cord injury, dokter kasusnya. Nah tadi kan ini dokter menjelaskan tentang pemeriksaan neurologis. Nah dalam kami situasi primer, akhirnya apakah kami lebih baik lakukan untuk semua pemeriksaannya neurologis yang tadi dokter jelaskan, yang dari awal sampai akhir semua refleks dan segala macamnya, atau untuk khusus SCI bisa hanya digunakan ASIA itu secara spesifik, atau lebih baik diperiksa semua, nanti indikator yang sesuai dengan ASIA untuk yang skor tersebut baru dimasukkan, atau bagaimana dokter untuk keperluan dokter umum dan pemeriksaan emergensi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau pada kondisi primer emergensi, mungkin yang lebih utama misal evaluasinya adalah ABC mungkin kalau misalnya ditemukan, dan dengan kepentingannya kan kepentingannya untuk evaluasi ASIA sendiri. Mungkin ASIA nanti untuk prognosis dan tindakan yang kita lakukan mungkin sebenarnya sih tidak terlalu perlu mungkin menurut saya untuk dievaluasi saat awal. Lebih penting adalah periksa mungkin ABC, ajang mungkin sertifikat suara seperti itu. Dari sana mungkin sudah cukup. Dan kalau misalnya nanti ajang sudah dicurigai sudah dapat diagnosis kerjanya, mungkin dapat lakukan. Nah baru mulai masuk ke secondary survey kan baru masuk ke itu. Kalau di pemeriksaan primary survey sendiri untuk ABCD-nya sendiri, D itu kan hanya mencantum sampai GCS, pupil, dan naturalisasi. Kita belum sampai mengevaluasi pemeriksaan neurologis yang lengkap. Nah situ bukan life and death situation-nya untuk menilai sampai kita bisa evaluasi neurologis lengkap kalau misalnya pasien belum stabil. Untuk pasien yang primer mungkin lebih banyak di sana. Tapi ya boleh juga kalau saya mau diperiksa supaya nanti saat neurologi diagnosanya jadi bagus juga. Mungkin dokter itu pasien dengan SCI, CR itu lah saya usulkan. Jadi kalau misalnya SCI sendiri yang paling valid dievaluasi ini setelah hari ke-3 atau setelah 72 jam, yang dari saya tahu. Karena saat itu sudah sel patofisiologi sendiri untuk spinal shock-nya juga sudah mulai berkurang, sudah mulai baik, sehingga dalam 72 jam itu baru SCI yang benar-benar valid yang bisa yang paling relevan lah modelnya kalau menurut saya. Jadi udah hari ketiga itu kan nggak mungkin masih di primer, tapi untuk pembelajaran basic neurologi ya boleh saja diperiksa kalau misalnya ada waktu dan yang pasti ABC-nya sudah stabil seperti itu. Mungkin ada lagi yang update. Terima kasih Bu Ana sudah memberi jawaban untuk pertanyaan DM Yes Yurun ya. Jadi Yes Yurun ini adalah seorang peneliti juga Bu Ana, jadi berminat di neuroscience, hebat ini. Kelihatan lebih concern lah. Sama saya pernah menulis dulu. Nah, kemudian pertanyaannya bagus sekali. Jadi semua pemeriksaan yang basic, kalau pada chart di rumah sakit atau UGD tempat bertugas, kalau tidak ditulis apa-apa, itu secara hukum medis sudah diperiksa dan normal. Jadi kalau memang pasiennya S-nya tidak mengeluh, silahkan sebagai dokter umum mempunyai judgement, tidak ada masalah di bidang neurologis kan gitu. Namun untuk memastikan bisa menggunakan beberapa kriteria. Salah satu untuk spine injury misalnya gunakan nexus kriteria. Begitu di nexus kriteria ada keluhan atau objektif yang didapat, misalkan pasiennya tidak sadar, kita harus curigai spine injury. Kedua, pasiennya intoksikasi alkohol misalnya atau narkotika, kita harus curigai spine injury. Pasien sadar mengeluh nyeri midline, kita curigai spine injury. Pasien sadar dengan keluhan sensibilitas, menjalar, burning pain, dan seterusnya, atau memang ada paresis, kita curigai. Yang kelima, adanya nyeri distracting, jadi ada keluhan nyeri di leher maupun tulang belakang yang lain yang
bertambah pada saat distracting posisi, dia merubah posisi terasa sakit atau digeser terasa sakit. Nah, begitu ada nexus kriteria, ada positif ya, 1 curigai spine injury. Nah, setelah curigai spine injury, pemeriksaan klinis dasar harus diperdalam, yaitu diagnosis spine selalu terdiri dari 2, diagnosis anatomi berupa suspek fraktur di mana, dan diagnosa fungsional. Nah, fungsional itu yang seperti Yesi Urun sampaikan adalah ASIA. Jadi itu kombinasinya. Kalau dia tidak kita curigai SCI, tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan ASIA. Silakan diperiksa secara basic saja, motorik, sensorik, otonomik. Nah, sensorik kalau ada keluhan diperdalam lagi. Ada gangguan sensibilitas, hiper, anestesia, atau gangguan proprioseptif, atau gangguan peningkatan refleks, atau gangguan koordinasi. Nah itu, atau involunter. Nah itu beberapa patokan di lapangan. Kalau secara subjektif pasien tidak mengeluh, datang jalan, masih pegang HP, minta pulang, mungkin tidak perlu diperiksa sedetail seperti yang disampaikan Bu Anu ya. Misalnya periksa dysdiadokinesis pada pasien trauma, atau periksa Romberg test dan sebagainya. Namun pemeriksaan klinis dasar sebagai bekal kalian bila mana ada kecurigaan pasien long track sign, nah itulah periksa dermatom, myotom, dan otonomiknya dan seterusnya. Nah, semua berdasarkan SO, dan asesmennya muncul berdasarkan pemeriksaan tadi. Ya mudah-mudahan bisa dipakai patokan. Kalau Yesi Urun mencurigai pasiennya spine injury, ya nexus kriteria pakai ya. Setelah confirm ada kecurigaan, diagnosa yang ditegakkan mesti ada diagnosa anatomi dan fungsional. Suspek fraktur cervical ASIA C misalkan. Lalu ada planning diagnosa foto cervical cross table lateral atau CT scan silakan ya. Itu contoh-contoh ya. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan terjawab ya. Baik Prof, terima kasih juga Dokter Buana. Ya, dari Residen bedah. Ada yang bedah plastik ya? Siapakah bedah plastik? Kali ini tidak ada Prof putaran ini. Bedah umum teman-teman. Oh, bedah umum silakan. Angga sambil nyetir jangan noleh-noleh ke bawah nggak? Nyetirnya dulu. Selamat siang Prof. Selamat siang Kelvin. Mohon izin bertanya Prof. Mohon izin bertanya juga pada Dokter Buana. Silakan. Pada pasien-pasien yang misalkan dia datang dengan kesadaran yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan secara subjektif, misalkan kesadaran menurun, misalkan S1, V1, M1, atau dia diintoksikasi alkohol. Tadi mungkin sudah dijawab sebagian oleh Prof bahwa ada pemeriksaan atau asesmen secara anatomis maupun fungsional. Mau bertanya kalau misalkan pada pasien-pasien mau kita akses secara fungsional, pada pasien-pasien yang penurunan kesadaran itu pemeriksaan apa pada pemeriksaan spinal yang bisa kita lakukan? Maksudnya pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan? Karena kan hampir sebagian besar rata-rata pemeriksaan itu kan membutuhkan koordinasi dari pasien, misalkan contoh motorik ataupun sensorik. Kalau misalkan pada pasien-pasien tidak sadar dalam menilai fungsional dari dicurigai kemungkinan spinal cord injury ini, apa yang bisa kita lakukan ya pada pasien-pasien yang dicurigai SCI karena penurunan kesadaran? Terima kasih. SCI disertai penurunan kesadaran. Baik, Bu Ana, silakan. Baik, atas pertanyaannya, mungkin pertama kalau dilihat pasien tidak sadar sudah pasti masuk pada kriteria nexus seperti disampaikan oleh Prof. Jadi sebelum kita mungkin setelah basic clears, tanpa menilai yang lain dulu, kita pasti harus mencurigai adanya cedera servikal sampai terbukti tidak seperti itu. Jadi mungkin langsung kita lakukan pemeriksaan
servikal, kadang-kadang dari sana jenjang mungkin langsung ketemu. Tapi misalnya untuk pemeriksaan ininya sendiri, untuk tanda-tanda yang mungkin bisa muncul, kalau pada pasien-pasien tidak kita periksa motoriknya, kita hanya bisa memberikan suatu penilaian berupa kesan apakah ada lateralisasi, kesan apakah ada impresi, atau kesan mungkin ada monoparsia terlihat dari pergerakan pasien, misalnya saat pasien gelisah atau pasien saat evaluasi nyerinya hanya satu sisi tubuh misalnya atau mungkin tidak dapat gerak sama sekali seperti itu. Jika rasa nyeri mungkin hanya gerak sedikit, kita curigai suatu tetraparesia dan lain-lain. Pengalaman dari yang pernah saya ketemu sih ada pasien itu yang ternyata pasien tidak sadar, tapi ternyata kakinya sama sekali tidak bisa bergerak. Baru bisa dievaluasi setelah pasiennya sebenarnya waktu pasiennya mulai sadar. Sebelum pasiennya waktu itu sadar, kita agak miss sebenarnya, tidak dapat karena tidak dapat dievaluasi, tidak diketahui ada gangguan pada kedua kakinya tersebut. Kita evaluasi mungkin tangan kedua gerak, ternyata pasiennya sendiri mengalami paraparesia. Setelah pasiennya mulai sadar, baru bisa kita evaluasi seperti itu. Saya sendiri masih mencari tahu juga bagaimana agar sampai tidak miss. Kan tidak mungkin juga kita evaluasi semua di whole spine seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Prof juga. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Bagaimana Kelvin? Ini Prof, Dr. Buana mungkin mau mengakses bahwa yang ABC dulu terlebih dahulu mungkin terhadap kondisi-kondisi yang lebih mengancam nyawa. Oleh karena itu misalkan dilakukan pemeriksaan yang lain-lain seperti functional spine dianggap sebagai secondary survey. Begitu ya maksudnya Dr. Buana ya? Itu agak ini. Iya, satu begitu. Kedua, ini kan begitu pasien tidak sadar itu sudah pasti kita langsung mencurigai cedera, terutama servikal. Iya, oke. Pasti akan langsung kita evaluasi. Kalau di luar kriteria nexus yang mungkin ada itu sebenarnya screening untuk CT servikal, mungkin kalau saya mungkin bisa dikoreksi tidak menggunakan ini, jadi mungkin lebih jelas juga sampai kita evaluasi sampai C7-nya mungkin sampai junction C7 terbaik. Ya, jadi Bu Ana sudah berusaha menjawab ya. Kalau pasien tidak sadar, memang manual muscle test atau MMT tidak bisa dilakukan. Jadi kita menggunakan kesan tadi, kesan. Kalau pada spinal bukan kesan lateralisasi ya, itu pada brain. Jadi kesannya parese, mono, apa para, apa tetra, atau plegi, monoplegi, paraplegi maupun tetraplegi. Rangsangan nyerinya sama. Bila ingin melihat simetrisitas ekstremitas superior, rangsanglah nyeri di sekitar chest dada. Kalau melihat simetrisitas respon ekstremitas inferior, periksalah di simfisis dengan syarat tidak ada curiga fraktur pelvis. Nah, untuk melihat respon per ekstremitas bisa di nail bed, bantalan kuku tangan untuk memeriksa yang kiri dan tangan kanan untuk memeriksa yang kanan. Begitu pula kaki. Untuk memeriksa kekuatan otot-otot wajah bisa dirangsang nyeri di mental ataupun di glabella. Ya. Jadi bisa dilihat kesan parese wajah atau tidak, kesan parese tangan atau tidak. Ya. Untuk unilateralnya diperiksa di nail bed. Nah, kesan tadi akan terus diupdate setelah primary survey lewat, stabil, reevaluasi, masuk ke secondary survey, periksa lagi ulang head to toe, termasuk anamnesenya, ampelnya. Jadi akan terdapat pemeriksaan yang menyeluruh setelah secondary survey. Nah, monitoring di ruangan juga sama. Setelah pasien mulai regain kesadaran, mulai ditanya dari anamnesa, apakah ada keluhan lain. Baru pasiennya ngomong nanti, tangan sulit digerakkan, kaki sulit dirasa, tidak terasa, dan sebagainya.
Saya kira pemeriksaannya perlu dilakukan berkesinambungan, tidak dalam proseksional satu kesatuan waktu ya, untuk mendapatkan ketepatan. Semua subjektivitas harus kita objektifkan berkala. Jadi pemeriksaannya tidak cross-sectional, informatif cek setiap visitor, setiap hari misalnya, atau setiap 12 jam, seperti pemeriksaan vital sign, biasanya perawat setiap 2 jam cek tensi dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan buat Kelvin ya. Jadi semakin sering melakukan, penglihatan Anda akan semakin tajam. Kita akan tahu kecurigaan, oh ini kakinya kok nggak gerak-gerak dari kemarin. Dia nendang pakai kaki kanan aja, kirinya diam, padahal nggak ada fracture, nggak ada hematom, nggak ada ciri-ciri lah. Apa bukan monoparesis? Kalau monoparesis pada non brain, kalau brain ya pada otak dia, cortex di sekitar interhemisfer. Tapi kalau pada saraf spinal, ya mungkin satu sisi plexus ischiadicus kalau kaki, atau memang gangguan saraf tepi. Ischiadicus sampai ke bawah, paraperoneal misalnya pada fraktur tibia fibula sepertiga proksimal. Pasiennya tidak bisa ekstensi dari dorsal pedis misalkan, drop foot ya, atau spesifik malah memang tibialis anteriornya kena ankle fracture, jadi nervus tibialis kena, extensor hallucis longus muscle paresis atau plegi ya, lebih spesifik penilaiannya. Jadi di hari pertama mungkin tidak terdata semua kesannya kan, general A, B, C, primary, dan secondary survey. Yang dibutuhkan adalah kohort atau pemeriksaan berkala untuk mendapatkan hal-hal yang tidak ditemukan di asesmen awal ya. Semakin sering meriksa semakin tajam nanti Kelvin ya, pasti ketemulah belakang. Bagus pertanyaannya. Kalau Kelvin sudah cukup, silakan ada pertanyaan lain dari Presiden Bedah Saraf coba. Yang paling ini. Terima kasih Buana. Okay. Lalu Stephen nanya, sebentar lu Stephen paling berat nanti stres Buana. Yosep, apakah monitor atau masih bersembahyang di gereja? Ada yang sempat nganter Yosep sembahyang ke gereja ya, nanti nggak tahu gereja, salah arah dia. Ditemukan orang hilang. Wayan Yosep Mote, ini susah ya. Dia Prof. Pak Yan Mote, coba dihidupin wajahnya. Ada pertanyaan? Siap, Prof. Ya, ada pertanyaan untuk Bu Ana, silakan. Belum ya? Ada, Prof. Belum ya? Karena Yosep ngajarin Bu Ana kemarin kan nggak enak nanya. Adi Guna, Gus Adi, silakan pertanyaan untuk Dr. Bu Ana. Selamat siang, Prof. Iya, lanjut langsung. Izin bertanya pada Bli Buana. Pertanyaan saya sih simple karena sering kita hadapi sehari-hari di Buana. Mungkin bisa berbagi tips terkait pemeriksaan motorik ya, terutama bagaimana kita membedakan dia itu paresis atau dia itu ekstremitasnya tuh dia tuh tidak bisa menggerakkan karena nyeri. Kadang kan kita susah ngebedainnya. Apakah dia ini paresis nggak sih? Atau dia tuh karena nyeri, misalnya ada luka atau gimana, kayak gitu. Mohon tips dan triknya, Beli. Terima kasih. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri sih, dari yang sering saya lakukan, kalau misalnya saya evaluasi, memang kelihatan mungkin nyeri atau ini bisa dievaluasi. Pertama saya tanyakan dulu ke pasiennya.
Ini saat dia bisa digerakkan, ada yang nyerinya kadang-kadang nyeri alih atau nyeri yang tempat yang berkaitan dengan sendi yang digerakkan. Misalnya ada fraktur pelvis atau semacamnya, sehingga dia mungkin frakturnya tidak berat, tapi fraktur itu sendiri kan menyebabkan nyeri yang menyebabkan kakinya tidak bisa digerakkan seperti itu. Kalau saya kasih analgetik dulu, saya kasih sekalinya saya tembak, maksudnya kasih kalau tidak dikasih mungkin keterlaluan, kasih langsung ketidin. Setelah saya tunggu, saya evaluasi lagi, begitu menyatakan pasien sudah tidak terlalu nyeri, baru saya evaluasi ulang itu dan kondisi pasien yang memang sadar dan dapat oksigen yang baik. Mungkin itu sih sedikit. Nanti begitu kita evaluasi pasiennya, kita tanyakan memang tidak nyeri, baru kita evaluasi ulang. Gitu. Ya, bagus. Jadi memang kurang lebih seperti itu ya, Gus Hadi ya. Kalau pasiennya memang nyeri, coba tangani nyerinya dulu. Kalau memang ada gangguan muskuloskeletal, dipasang dulu bidai untuk reposisi. Kalau ada dislok, ada fraktur, imobilisasi, baru kita bisa periksa MT pada distal dari fraktur. Kalau tempat fraktur biasanya X, misalkan ada dislokasi caput umeri kiri. Jadi pemeriksaan motorik kiri itu akan Anda tulis X untuk sendi bahu, sikunya masih bisa gerak, mungkin 4, diisi dalam kurung terbatas karena nyeri, wrist-nya kan aman, itu 5, dan jari jemari 5, gitu biasanya. Ya. Dan pada daerah tempat kerja Anda yang ideal, memang pasiennya kita minta izin untuk periksa meskipun ada kecurigaan open fracture, muskuloskeletal injury lain, burn injury dan sebagainya. Analgetik dulu. Saya periksa pasien di Bule misalnya, saya kasih fentanyl dulu 50 mikrobolus sebelum saya melakukan pemeriksaan. Itu lega artisnya. Kadang-kadang sekedar untuk rawat luka aja, saya kasih analgetik supaya tidak ribut pasiennya. Tapi kalau pasien-pasien yang kita terbatas di rumah sakit pemerintah, ya mungkin persuasif. Tarik nafas Pak, tahan, inhale, exhale, nafas, sambil diminta menggerakkan tangan. Sakit dok? Ya, saya mau periksa. Ya itu persuasif. Ya. Apalagi Buana kan mampu mempersuasif pasien cewek terutama kan, sambil dielus-elus. Atau bisa menggunakan one gate system. Pada spinal itu ada one gate system. Kalau masih ingat dulu kuliah saya. Misalkan Anda meriksa tangan kiri. Coba beri nail bed pinch pin di tangan kanan. Jadi dalam satu kesatuan waktu hanya satu respon nyeri yang bisa dihantarkan Gus Hadi ya. Dia akan merasa nyeri di tangan kanan dan dia akan lupa nyeri tangan kirinya. Nah kalau dia ternyata bisa menggerakkan, kesannya pasti tidak plegi atau paresis gitu ya. Itu beberapa tips. Bagus pertanyaan yang aplikasi ya. Anda bingung. Tapi umumnya akan ditulis X, sulit dievaluasi, silahkan. Tapi jangan satu ekstremitas X. Kalau siku saja yang nyeri, periksa sendi bahu, periksa wrist dan jari-jari. Tidak mungkin frakturnya satu tangan. Gitu. Mungkin ada kalau siap di traktor itu mungkin. Itu umumnya jarang, bahu atau sikunya dislok atau wristnya yang hancur. Pasti ada yang bisa dikumpulkan datanya ya. Bagus Gus Hadi pertanyaan. Dede sekarang Dede. Terus semua Prof. Oke, siap Prof. Izin Prof, yang ada pertanyaan satu Prof. Terima kasih. Dede ini ahli robotik, neurorobotik surgery, dibuat khusus subspesialisasi. Menggunakan artificial intelligence AI. Silakan Dede. Nggih Prof, Oke, terima kasih atas presentasinya Bu Buana. Jadi ini sangat penting terutama untuk kita residen baru, terutama untuk pemeriksaan fisik supaya menjadi modal dalam pemeriksaan pasien di awal. Tadi saya ada sedikit pertanyaan, tadi Bu Buana sudah menjelaskan terutama tentang refleks bubul cavernosus dan anal refleks. Tadi mungkin sudah dijelaskan pemeriksaan pada bulbo cavernosus. Bulbo cavernosus. Nggih Prof. Yang bubul itu lain lagi bubul. Oke. Pada pemeriksaan bulbo cavernosus atau BCR, Nike tadi dijelaskan pada pria, misalnya pada wanita itu bagaimana cara memeriksanya nggak beli.
Terus kemudian untuk pada pasien spinal shock, kita sebenarnya kan antara bulbo dan anal refleks itu kalau tidak salah saya baca sama-sama memeriksa sakral segmen yang sama, itu S2 sampai S4. Apakah harus diperiksa keduanya ataukah salah satu saja, atau apakah ada yang lebih superior misalnya untuk menentukan akurasi dari sakral segmen tersebut atau tidak? Sebaiknya bagaimana? Terima kasih, Beli Buana. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pemirsa refleks bulbo kafernus pada wanita, kalau pada pria mungkin tadi udah ketahui pada shaft penisnya bisa sambil kita evaluasi sphincter dari anusnya. Kita lakukan sampai dia akan kontraksi. Kalau pada wanita itu pada klitorisnya mungkin dapat dicoba sendiri. Pasiennya sebenarnya mungkin belum ada. Kalau pada lalu lagi satu itu untuk bulbo kafernus, dan lagi satu yang sphincteran yang tonusnya itu sendiri seperti yang saya tadi sempat sebutkan itu pada mungkin ada semacam nomenklatur yang mungkin lebih mudah, yang baru dan mudah. Yang satu itu sebenarnya adalah kalau dari yang saya baca mungkin bisa dikoreksi, voluntary anal contraction. Satu lagi pada bulbo kafernus adalah refleks dari yang kita periksa tadi. Satu bentuknya refleks, satu lagi kita evaluasi bentuk voluntary. Itu biasanya refleks bulbo kafernus itu akan hilang karena terjadi spinal shock, dan dia biasanya itu akan kembali dalam 3 hari. Jadi kok evaluasi yang lebih valid sebenarnya adalah evaluasi neurologis yang kita lakukan setelah refleks bulbo kafernus itu sudah kembali, kalau dari yang saya baca. Jadi begitu dia kembali baru kita evaluasi lagi, ternyata emang refleks tonus dari anusnya tidak ada, berarti ya itu seperti kemungkinan besar dia tidak akan ada seperti itu. Lain dengan saat masih terjadi spinal shock, kan kita tahu dari mana spinal shocknya masih ada atau belum, apa sudah hilang, itu bisa kita evaluasi dari refleks bulbo kafernus itu yang dari saya baca. Mungkin bisa dikoreksi, Prof. Bagus, sudah sebagian besar benar jawabannya, Bu Ana. Mungkin Dede punya pengalaman sendiri meriksa wanita ini, makanya nanya. Jadi tujuan pemeriksaan refleks bulbo kafernus itu untuk memeriksa fungsi kandung kemih. Ya. Kandung kemih dia kan fungsi otot-otot detrusor vesika itu lewat nervus pudendus ya. Jadi kita ingin ngecek apakah ada gangguan miksi. Umumnya dilakukan pemeriksaan pada pasien yang cedera ada spinal cord injury, baik upper motor neuron maupun gangguan hingga lower motor neuron. Kalau pasien normal jangan diperiksa bulbo kafernus refleks, nanti tersinggung pasiennya. Jelas pasiennya kencing yang ngumpul atau retensi, kan dipasang kateter. Jarinya dia masuk ke rektum. Kalau pada laki-laki, benar kata Bu Ana, gland penisnya dikasih tekanan atau pencet. Nanti positifnya bila ada jepitan di jari yang sedang di dalam rektum ya, colok dubur itu loh. Kalau wanita, kateter aja ditarik sedikit. Ya jangan dialin, cari klitorisnya, ngebeng-ngebengin labia mayora, ngalin-ngalin labia minora, malahan mencurigakan itu Dede. Kan udah kepasang kateter, ada fiksasi di paha. Jadi tangan kirinya Dede masuk ke rektum, colok dubur, lepas fiksasi kateter, tarik sedikit ya, jangan terlalu kuat. Nah, kalau refleksnya positif ada, berarti nervus pudendusnya baik dan tidak ada lesi lower motor neuron kita perhitungkan. Kalau tidak ada jepitan atau sphincter anus, baru kita curigai kena LMN type ya. Itu praktisnya. Bagaimana kalau tidak terpasang kateter? Nah itu baru minta tolong ke perawat wanita. Jangan Dede sambil mandangin pasien, jangan ya. Jadi ada etikanya. Tutuplah dengan pembatas misalnya kain, tangannya Dede dengan wajah pasien maupun kelaminnya pasien ya. Jangan pasiennya posisi litotomi, Dede berhadapan, matanya Dede sambil kejit-kejit gitu ke pasien, itu nggak boleh ya. Harus ada
perawat wanita yang mendampingi perawat wanitanya suruh neken klitorisnya. Ini spesifik Dede nanya ya, terpaksa dijelaskan sampai detail ya. Sakiannya apa namanya, pandangan Anda jangan mandang ke kelamin wanita, nggak boleh ya. Jadi tangan aja yang ngerasakan. Anda lihat mata perawat, Mbok, tekan klitorisnya, apa yang Anda rasakan. Udah ditekan, Mbok, udah benar. Coba sekali lagi. Tidak ada respon, berarti memang negatif kan gitu ya. Mungkin itu praktisnya Dede ya. Bagus pertanyaan, tapi sedikit mengarah kalau Dede. Jadi artificial intelligence-nya sudah mulai nyerendeng ini. Baik, bagus pertanyaannya. Nah, sekarang silahkan Stephen, pertanyaan sudah semi spesialis, siap-siap Buana. Mohon izin Prof, mau bertanya pada Buana. Ini ada 3 pertanyaan dari yang pertanyaan gubrak. Mungkin yang gampang dulu, kebetulan di sini kan ada teman-teman presiden yang baru dan juga dokter muda. Bagaimana kita menilai GCS pasien, terutama pada komponen motorik untuk pasien-pasien dengan upper cervical trauma? Satu-satu aja, takutnya nanti lupa sama aja tak bacain ketiganya ntar. Ya Buana, silakan. Dokter Steven sangat mengerti saya. Itu terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pada pasien-pasien yang upper cervical trauma tentu saja akan terjadi para peninggi minimal mungkin para pressure. Kalau misalnya kita seperti yang kita tahu, GCS itu bukan untuk menilai kekuatan motorik, tapi untuk menilai kesadaran. Dan kalau kita evaluasi, sebenarnya GCS 6 itu adalah untuk yang motorik 6 itu sendiri ada untuk I dan verbalnya kan tentu dapat evaluasi dengan mudah. Dan mungkin jadi ngomong, mungkin yang akan sering miss adalah di bagian motorik. Itu motoriknya sendiri, mungkin yang paling mudah untuk kita evaluasi adalah apakah pasien itu dapat obey command atau tidak. Kita misalnya tidak perlu untuk mengangkat tangan, biasanya untuk mengangkat tangan, tapi kalau misalnya ini tidak perlu mengangkat tangan, pasien untuk mengeringkan mata, misalnya apakah mau menurut seperti yang kita lakukan, atau pasien kan ini mungkin tidak dapat gerakan, kita suruh pasien untuk melirik ke kiri dan ke kanan, apakah pasien mau mengikuti apa yang kita suruh. Itu sebenarnya GCS-nya sudah misalnya 456 seperti itu, motoriknya pasti sudah 6. Kalau misalnya mungkin yang sudah gerakan, kita nafsu nyeri, pasien itu dapat menghindar atau dia dapat mengarah kepada dari rasa nyeri yang diberikan, dapat kita evaluasi. Itu adalah 4 atau 5. Mungkin kalau GCS yang fleksi abnormal atau eksistensi abnormal itu yang sulit untuk diagnosis. Jadi 1 atau langsung 6 gitu untuk motorik. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Mohon izin bertanya lagi satu untuk biasa kan untuk merangsang nyeri pasien dengan upper cervical trauma, let's say dia SCI-nya komplit, di daerah mana ya? Izin dokter. Ya, langsung. Coba saya ulang pertanyaannya. Kalau misalkan untuk menilai dengan rangsangan nyeri supaya kita tahu, kan kita tahu ada beberapa titik rangsangan nyeri yang paling spesifik, misalkan di nail bed atau di sternum atau di Achilles. Nah, pada pasien dengan upper cervical trauma yang dengan komplit kan kita tidak bisa merangsang di bagian tersebut. Ada lokasi lain kira-kira? Untuk lokasinya dapat dievaluasi ya, ini tempat keluarnya dari nefus 5 misalnya nefus 1 pada area supraorbital foramen supraorbital itu tempat keluaran nefus 5 dan mungkin arteri supraorbital. Di sana ada penekanan di area di kurang lebih di sekitar di sini akan ada notch di sana tekan. Kalau saya tekan sendiri kenapa tidak nyeri, tapi seharusnya seperti itu ya. Pada di bawah sini juga tempat keluar dari nefus 52 dan 53 di bawah saya juga itu mungkin nefus 5 karena distribusi sensornya ada nefus 5 pada wajah di area-area tersebut lalu kita akan pasang nyeri seperti itu. Pertanyaan ketiga. Niki itu tadi baru yang pertama, Prof. Niki yang kedua sekarang.
Yang kedua, Untuk abdominal reflex itu kan tadi dari gambarnya ada keempat arah. Boleh kita periksa salah satu atau memang harus keempat-empatnya kita periksa dan kenapa? Kalau misalnya dilihat ini sebaiknya sih hanya pada satu arah, karena reaksi respon ini kan kalau misalnya kita tahu dari masuknya dari atas ke bawah ini kan berbeda. Jadi misalnya yang di atas kalau kita di atas di sini sama kita evaluasi dari bawah sini tentu dari matanya beda. Kalau di bawah sini di area sini kan T12-nya. Nah itu yang T12-nya kalau misalnya di atas ini kan mulai dari mungkin T5, T6 ya kurang lebih ya T7 lah kurang lebih sini supaya dinilai dari sini jelas kiri kanan karena ya beda kiri kanan seperti itu. Evaluasi kiri kanan dan atas bawahnya sebaiknya diperiksa semua. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir nih yang pertanyaan sebenarnya. Untuk membedakan monoparesis pada pasien-pasien dengan kelainan di kortikal di hemisfer cerebri dengan adanya peripheral nerve injury, kan kita ada ini satu pasiennya. Nah, bagaimana untuk memastikan atau membedakan? Ini permasalahannya perifer atau sebetulnya ternyata monoparesis karena kelainan kortikal? Baik, terima kasih pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau kita evaluasi sendiri kalau pada pasien-pasien yang ada pasien-pasien dengan peripheral nerve injury, pasti itu kan adalah suatu lesi LMN. Kalau pada pasien-pasien dengan lesi kortikal itu pasti lesi LMN. Mungkin dapat kita point of view-nya dapat kita bedakan dari tadi. Karena kalau lesi UM sendiri nanti karena muncul gejala seperti misalnya peningkatan tonus, misalnya peningkatan refleks, atau mungkin atrofi tidak signifikan, nah disease atrofi seperti itu, terus refleks patologis juga meningkat. Sedangkan pada CLMN kita ketahui nanti akan jadi tonus aksid, terus atrofinya cepat sekali, setelah itu mungkin flaccid refleks juga hilang, patologis juga tidak terasa. Tapi mungkin begitu. Yang kedua mungkin kalau misalnya pada lesi perifer sendiri dia biasanya mungkin kalau pada lesi UMN pada area kortikal mungkin kalau pada area tangan mungkin dia akan terkena pada seluruh tangan. Kalau pada perifer kalau misalnya dia terjadi pada hanya satu urut saja mungkin tidak terkena pada area motorik yang lain. Mungkin seperti tadi kalian saya hanya kena pada C5, C6 saja. Kemungkinan kalau misalnya hanya pada satu otot tertentu, itu harus satu perifer. Tapi kalau misalnya emang satu tangan lumpuh, mungkin lesi pada plexus brachialis, cara membedakan dengan lesi UMN, mungkin seperti tadi, membedakan lesi UMN elemen mulai gejala-gejala. Ya, mungkin bisa dikoreksi. ya bagus, terima kasih Bu Ana sudah menjawab 3 pertanyaan sampai pertanyaan yang sebenarnya tadi ya. Jadi kalau tadi pasien high cervical fracture menilai GCS, nah di sana ada judgement dari pemeriksa. Kita ketahui GCS 15 adalah compos mentis. Nah, berhubung dia tetraplegi yang dinilai mungkin modifikasi dari gerakan menggenggam atau gerakan kaki, angkat tangan, angkat kaki kan tidak mungkin. Kalau Bapak mengerti atau Ibu mengerti, tolong kedipkan mata, itu bisa dianggap sebagai OB komen ya. Naikkan alis atau ya solo, coba bibirnya posisi bersiul itu OB komen namanya, M-nya 6. Nah, yang lain silahkan nilai A4 verbalnya bagaimana ya. Itu untuk menilai GCS. Jadi tadi untuk tempat-tempat nyeri pada pasien yang tetraplegi dan tetra anestesia misalkan diperiksa di wajah untuk melihat simetrisitas, periksa di tengah glabella atau mental. Untuk melihat tanda lateralisasinya diperiksa di supraorbital di atas alis pada alis ya, untuk melihat simetrisitas respon wajah. Kemudian apalagi pertanyaan Stephen? Yang kedua apa ya Stephen? Mengenai abdominal reflex nih. Oh ya, itu pemeriksaan refleksnya, pemeriksaannya kan horizontal itu pakai pantatnya, palu refleks itu kan ada pantat.
horizontal, vertikal, baru diagonal. Nanti dilihat spasme dari otot-otot atau kontraksi dari otot-otot abdomennya ya. Yang mana yang parese dia tidak bisa dilihat kontraksinya. Ini mereka nggak bisa satu aja, secara horizontal, secara vertikal dan diagonal. Dia akan kelihatan refleks otot rectus abdominis, obliquus abdominis. Kemudian yang terakhir membedakan monoparese karena upper motor dan lower motor, otak atau perifer. Dilihat dari SOAP-nya ya. Kalau pasiennya riwayatnya memang cedera kepala, jangan dulu mendiagnosa secara perifer. Eksklusi dulu apakah tidak ada kontusi kecil di area 4 atau pre-sentral girusnya. Itu akan menggambarkan monoparese di kaki, atau ada hematom kecil di sekitar konveksitas. Nah, itu akan menunjukkan parese tangan dan wajah. SS-nya ada riwayat benturan kepala, pasien tidak sadar pada O, ya pikirkan suatu upper motor. Kalau refleks belum muncul ya, fase akut atau fase diastasis, mau di knee jerk atau Achilles jerk yang belum muncul ya, KPR belum kelihatan ya. Opnam Turner semua belum kelihatan. Tapi dari SO-nya kita bisa ambil kesimpulan. Kalau pasien memang tidak ada benturan di kepala, jelas-jelas pasien misalkan diserempet kereta api gitu kan, panggulnya ya, itu kita curigai ya ischiadicus injury, apalagi jelas ada pelvis, sacroiliac fracture dan sebagainya. Saya kira dengan mengumpulkan dengan cermat anamnese subjektivitas pasien, bisa kita arahkan pemeriksaannya sebenarnya. Meskipun kadang-kadang ada double entity, tapi jarang sekali. Misalkan cedera kepala ya, ada SDH di falx cerebri, plus disertai fraktur klavikula. Nah, cedera kepalanya pas ada kontusio dan falxnya cenderung ke kanan, monoparese kiri, dan ada fraktur klavikula kiri. Nah, itu dibuat DD dulu. DD diferensial diagnosis. Kan DD Wianjana ya. Buat diferensial diagnosis bisa upper, bisa lower, bisa pyramidal problem, atau bisa plexus brachialis. Nah, pemeriksaan tidak berhenti sekali seperti pertanyaan Kelvin tadi. Ada pemeriksaan berkala. Setelah kesadarannya lebih pulih, baru kita bisa periksa lebih baik. Apakah cenderung ke lesi plexus brachialis maupun brain problem kortikal. Plexus brachialis pun bisa incomplete, Arab paralysis atau Dejerine type paralysis ya. Nanti bisa diperiksa lebih lanjut. Baik. Saya kira pertanyaan sudah komplit untuk Bu Ana. Bagus sekali presentasi hari ini, diskusinya baik. Bu Ana bisa stop share konten loh, saya mau share tentang etika pada percobaan binatang ya. Terima kasih.